Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Wah, puji Tuhan kita masuk ke dalam mulai pertengahan tahun, mendekati ya Juni akhir pertengahan tahun, ini minggu pertama di bulan Juni, nanti Juli ya kita masuk pertengahan tahun udah gak kerasa ya, dari hari ke hari sebentar lagi nanti udah mau persiapan ke dekorasi Natal lagi nih, masih jauh padahal, kita masih mau menikmati musim panas dulu. Oke, saudara siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini, amin. Oke, saudara saya mau sampaikan firman Tuhan yang menjadi satu kelanjutan. Kalau saudara perhatikan dari kita sebelum Paskah, kemudian kita Paskah, kemudian sebelumnya ya ada Jumat Agung ya. Kemudian saya sampaikan tentang apa yang terjadi setelah Paskah atau the aftermath of Easter, di mana ada kejadian demi kejadian Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya, dan ada banyak sekali yang hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan lewat firman Tuhan. Saya percaya, saya berdoa kita sebagai gereja Tuhan kita boleh terus dikuatkan, dibangun oleh firman Tuhan. Ada amin. So hari Kamis lalu kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih ya. Jadi kalau dilihat ini adalah satu dari runutan atau kejadian demi kejadian, dan kemarin ini menjadi satu titik akhir gitu dari keberadaan Yesus di dunia ini. Jadi setelah Yesus bangkit, kemudian dia menampakkan dirinya dan kemudian dia naik ke sorga. Dan itu berarti sejak saat itu Tuhan dia memerintah dari sorga dan dia akan kembali lagi untuk kedua kalinya dengan cara yang sama. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi Yesus benar-benar mengakhiri sebuah pelayanannya di muka bumi ini. Dia bukan hanya mengakhiri, tapi dia mengakhiri dengan baik. Dia menyelesaikan tugas Bapa di sorga ketika dari awal diutus untuk membawa keselamatan, menyelamatkan umat manusia. Dan ini menjadi titik akhir nih, di mana misi dari Bapa di sorga itu diselesaikan. Dan Yesus sekarang sudah kembali di sorga, dan minggu depan dan minggu berikutnya ini ada satu hal yang akan kita bahas juga, di mana setelah itu saudara tahu apa yang terjadi kan? Yesus menjanjikan Roh Kudusnya ya kepada setiap kita, bahwa kita ini gak pernah sendirian. Ketika Yesus naik ke sorga, Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Nah, saya mau sampaikan firman Tuhan, kalau temanya kira-kira the aftermath of the ascension. Kalau sebelumnya setelah Paskah itu apa, ini setelah kenaikan itu apa. So what's next? Nah, saya mau sampaikan, saya beri judul khotbah saya pagi ini yaitu The Mind of a Disciple. Jadi ini adalah sebuah pemikiran dari murid-murid Tuhan, dari seorang murid yang saya percaya harus kita miliki juga, yang bukan hanya sebagai pemikiran tetapi menjadi sebuah gaya hidup, menjadi satu hal yang mereka hidupi. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi setelah itu? Nah, saya mau ajak saudara kita boleh buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di depan ada beberapa ayat ya, tapi kita akan baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. So kisah Para Rasul pasal yang pertama dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Di sini judulnya, judulnya yaitu Yesus terangkat ke sorga, dan di mana rasul-rasul itu menanti-nantikan Tuhan. Nah, ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah ini saudara, jadi kalau saudara lihat dari zaman dulu itu ada banyak seminar mengenai akhir zaman ya. Wah sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat. Ya kita tahu sudah dekat, tapi Tuhan jelas katakan engkau tidak perlu mengetahui masanya, begitu ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk bikin seminar kapan akhir zaman. Karena Tuhan sendiri udah bilang nggak usah mengetahui. Yang penting buat kita untuk mempersiapkan. Ada amin? Oke ya. Kemudian ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah sesudah ia mengatakan demikian,
terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Wah, ini epic banget nih. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, kita menjelaskan secara spesifik bagaimana nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Seperti sebagaimana ia naik, dia akan datang dengan cara yang sama. Yang ke-12, ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun dan hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara dari Yesus. Nah, ini satu peristiwa menarik, the aftermath of the ascension. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, kemudian apa yang terjadi setelah itu, what's next, apa yang terjadi berikutnya, mereka murid-murid Tuhan ini mereka melihat, mereka tahu bahwa Yesus ini sudah pergi secara fisik. Menarik ya, sebelumnya kan, wah Yesusnya nggak ada, kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas, itu satu hal yang luar biasa. Tapi mereka bukan tidak tahu, tapi Yesus sudah menyampaikan sebelumnya bahwa ya aku akan naik ke sorga, kita belajar sejarahnya seperti itu. Jadi mereka bukan no clue nih, mereka bukan nggak punya ide ini apa kok terjadi seperti ini. Jadi mereka tahu dan mereka mengerti betul. Saat itu adalah saat terakhir di mana mereka melihat Yesus secara fisik. Saat terakhir mereka bisa melihat ya keberadaan Yesus. Dan setelah itu kemudian apa nih? Apa nih yang harus kita lakukan? Saya bayangkan meskipun mereka ya sudah menerima Yesus, menerima firman Tuhan, menerima perkataan Tuhan, kemudian mereka betul-betul sadar bahwa orang itu sudah pergi. Saudara, kita tahu bahwa kepergian seseorang itu kan gak gampang ya. Misalnya kita pun tahu bahwa oh ya ini orang udah ya pasti akan pergi. Well, saya mau sampaikan bahwa satu hal yang pasti itu di dunia ini kan yaitu adalah kematian, betul ya. Itu tidak ada yang bisa menampiknya gitu. Itu one thing that is certain is death. We just don't know when and how gitu. Kita nggak tahu aja kapan dan bagaimananya buat kita. Tapi itu udah sebuah kepastian. Jadi jangan takut. Jadi murid-murid Tuhan itu udah tahu sebenarnya. Tetapi tetap pada waktu momen kehilangan itu nggak gampang. Dan saya lihat mereka ya ada sesuatu hal yang terjadi dalam diri murid-murid itu, tapi kita akan belajar pagi hari ini apa yang terjadi di dalam diri murid-murid ketika Yesus sudah naik ke sorga. Gitu. Ini beberapa hal yang penting, saya ajak kita boleh belajar pagi hari ini, gereja Tuhan kita dengarkan firman Tuhan, apa yang murid-murid Yesus lakukan pada waktu itu ketika Yesus sudah naik ke sorga, dan ini adalah teladan atau the mind of disciple, satu pemikiran, satu hal yang sudah menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan mereka yang saya percaya, saya berdoa ini harus menjadi bagian kita gereja Tuhan, harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Ada amin? So 3 hal, saya tidak akan share banyak-banyak pagi hari ini. Yang pertama kita lihat bahwa mereka ini hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Jadi di sini ada di ayat yang ke-12 ditulis bahwa then they return to Jerusalem. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Nah, ini adalah sebuah this was a notable obedience. Ini sebuah ketaatan yang harus kita catat nih, harus kita perhatikan, harus kita renungkan betul-betul. Mungkin firmannya ini katanya sederhana ya, then they return to Jerusalem. Saudara kalau lihat firman Tuhan itu luar biasa dalamnya, dalam satu ayat saudara bisa gali, ada banyak firman Tuhan yang bisa Roh Kudus nyatakan lewat kehidupan kita. Maksudnya apa? Bahwa ternyata saudara di ayat yang keempat kitab Kisah Para Rasul yang pertama, di sini ada di depan ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus maksudnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bahwa ternyata suatu saat Yesus ini lagi makan sama murid-muridnya, Yesus bilang, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Do not leave
Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which is the Holy Spirit. Gitu, kita akan bahas berikutnya ya. Ternyata ya murid-muridnya udah dikasih amanat dari Tuhan, dari guru mereka. Kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Dan yang pertama mereka lakukan, yaitu mereka kembali ke Yerusalem. Wah, setelah mereka melihat Yesus terangkat ke surga, oh iya ini, ingat enggak? Guru kita, Tuhan kita pernah bilang, kamu jangan meninggalkan Yerusalem, tunggu di sana. Tunggu janji Bapa dinyatakan. Jadi mereka kembali ke Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus seperti apa yang Yesus sampaikan. Jadi apa yang Yesus sampaikan kepada mereka, mereka taati dengan benar-benar tepat gitu. Mereka tidak tunggu-tunggu, mereka tidak tahan-tahan, mereka lakukan tepat seperti apa yang Yesus lakukan. Nah ini luar biasa. Saya berdoa, saya percaya ada kuasa di dalam ketaatan. Ada amin. Ada kuasa di dalam melakukan firman Tuhan. Ini satu hal mungkin yang sederhana ya, tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai pribadi bahkan, bagaimana kita bisa mengalami firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, yaitu ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Sesederhana itu, kita taat melakukan firman Tuhan. Ada dua contoh, saya taruh di depan, boleh next slide. Ini Yesus katakan seperti ini merupakan satu templakan buat diri saya dan satu pelajaran buat diri kita semua ya. Di sini Yesus katakan begini, if you love me, you will keep my commandments. Kalau engkau mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Atau berikutnya, Lukas 6 ayat 46, firman Tuhan bilang begini, bahwa why do you call me Lord, Lord and not do what I tell you. Wah, saudara bayangkan kalau Tuhan yang ngomong seperti itu ya. Atau gak usah jauh-jauh misalnya orang tua kita yang seperti itu. Kalau mengasihi, karena bilang sayang tapi gak mau nurut gitu. Kan itu ada joke-nya tuh, kalau pas Mother's Day, gak tahu pernah lihat atau enggak ya, ada ibu-ibu orang dari suku tertentu lah. Terus dia bilang begini, kau katanya Mother's Day gitu. Kusuruh cuci piring aja nantinya lama sekali katanya. Ayo bantu cuci piring, ayo bantu gini. Oh nanti mak katanya Mother's Day sayang mama tapi gak dilakukan. Sayang gak? Kayak gak sayang ya, betul ya. Kan gitu istilahnya, bilang sayang tapi disuruh aja gak mau, disuruh ngebantah terus. Nah ternyata saudara, ini yang harus kita perhatikan nih. Jangan sampai kehidupan kita bahwa kita ini seringkali, kita di gereja kita panggil Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, engkau luar biasa, kau tinggikan aku, cinta engkau Tuhan. Wah sampai nangis-nangis gitu, udah bukan pakai sapu tangan lagi kali, udah pakai anduk kali, mungkin dengan ember, udah bombay semuanya. Rasanya rasa bawang kata orang Indonesia sekarang. Waduh ini ceritanya rasa bawang banget ya, udah meler-meler gitu. Tapi ternyata kita gak melakukan firman Tuhan. Wah Tuhan bilang bahwa kamu nih panggil aku Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Bahwa kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah murid-murid itu luar biasa sederhana. They return to Jerusalem. Nah firman Tuhan sengaja tuh menulis itu menggambarkan bahwa mereka taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bahwa Tuhan bilang itu apa tadi? Kamu jangan meninggalkan Yerusalem, tunggu di sana sampai aku memberikan gift, pencurahan dari Roh Kudus. Dan mereka taat. Luar biasa, ada amin? Sini saya mau ajak kita sebagai gereja Tuhan, mari kita boleh terus menjadi pelaku firman. Kita boleh melakukan firman Tuhan. Jadi bukan salah nih, bukan berarti kita habis ini jadi takut nih panggil Tuhan. Jangan. Panggil nama Tuhan, tetap sembah Tuhan, angkat tanganmu, puji Tuhan, call upon the name of the Lord. Panggil nama Tuhan, tetapi kemudian kita ikuti dengan kehidupan yang taat terhadap firman Tuhan. Nah, satu contoh lagi saya mau kasih dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Ini cerita tentang Samuel ya dengan Saul. Di sini ditulis begini, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices or your obedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams. Jadi ceritanya begini, bahwa ini Saul ini dia melanggar atau tidak taat terhadap perintah Tuhan untuk tidak
memusnahkan bangsa Amalek. Tapi bangsa Amalek ini dimusnahkan, diperangi habis. Nah firman Tuhan datang kepada Samuel dan Samuel katakan, mana yang lebih penting katanya untuk menyenangkan Tuhan? Apakah korban persembahan atau ketaatan kita kepada Tuhan? Nah, zaman dulu ingat bahkan Farisi mereka taat dalam keagamaan, mereka taat, mereka melakukan tepat seperti apa yang hukum Taurat lakukan. Mereka mempersembahkan sesuatu. Mereka memberikan sesuatu, wah dari ritual mereka taat sekali. Tapi Tuhan bilang lewat Samuel bahwa mana yang lebih penting, korban bakaran atau ketaatan. Nah korban bakaran itu apa? Saya sering sekali sampaikan dan ini yang menjadi salah satu nilai dari gereja ini yaitu kita berkorban, kita memberikan korban. Karena teladan kita siapa? Yesus yang berkorban buat kita, jadi standar yang sama. Nah korban bakaran itu apa? Korban bakaran itu adalah sesuatu hal yang diberikan, yang harum, yang baik, yang terbaik untuk Tuhan. Pada waktu itu memang lemak dari binatang itu atau rams itu apa ya? Domba ya, kambing ya, rams itu kambing. Atau bahkan lemak itu ada di beberapa ayat itu adalah bagian dari raja-raja. Wah saya jadi teringat almarhum mama mertua saya, itu beliau adalah seorang misionaris dan beliau pergi ke daerah-daerah. Suatu saat diceritakan beliau ke Kalimantan. Nah ternyata satu suku ini percaya terhadap firman Tuhan ini. Bahwa yang terbaik itu adalah lemak buat raja-raja. Jadi kalau ada tamu yang diberikan itu lemak. Wah lemaknya dan benar-benar lemak murni. Waduh ini mama mertua saya bilang, dia akhirnya enggak terima kasih katanya. Saya tahu tapi ini saya makan dagingnya aja katanya. Karena benar-benar dikasih lemaknya gitu. Karena ini bagian dari raja-raja. Jadi itu yang terbaik maksudnya seperti itu ya. Saya dengar cerita juga ada, saudara kalau bikin ada cerita orang yang cerita terus dibikinin babi rica gitu ya. Ternyata nggak suka makan lemaknya. Saya juga termasuk yang kadang-kadang lemaknya nggak saya makan banyak gitu ya karena punya kolesterol saya agak tinggi. Pengumuman buat jemaat semua, pasturnya kolesterolnya tinggi. Jadi mohon kalau memberi sesuatu lemaknya dikurangi. Nah terus sama yang masak dibilangin, waduh kamu gak tahu yang enak itu yang mahal katanya. Benar gak ya? Benar ya? Daging kan murah gitu, lemaknya yang mahal. Nah itu, tapi ternyata buat Tuhan nih bahwa ini yang terbaik itu kamu pikir lemak gitu, yang terbaik dan memang itu yang terbaik. Tetapi buat Tuhan bukan korban bakaran, tetapi ketaatan. Maksudnya apa? Saudara memberikan yang terbaik. Engkau datang pagi-pagi, tadi yang latihan mungkin gak tahu datang 7:30 kah, jam 8 kah, sebelumnya persiapan, belajar lagunya, latihan dan lain sebagainya. Atau kita memberikan banyak hal, waktu kita, energi kita mesti kerja, kita mesti tidur, tapi kita melakukan pelayanan terhadap Tuhan. Itu adalah korban bakaran. Bukan salah kembali, itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita berikan dan harus kita berikan kepada Tuhan. Ada amin? Tetapi jangan sampai kita mengutamakan korban bakaran tetapi kita tidak taat melakukan firman Tuhan. So Samuel katakan seperti itu. Dia konfrontasi terhadap Saul. Bahwa kamu gak bisa seperti itu. Tuhan ini lebih suka kepada yang namanya ketaatan. Lebih daripada yang namanya korban bakaran. Korban bakaran. Jadi prioritas kita itu harus kepada ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Highlights atau penyembahan yang terbaik, penyembahan yang sejati dari hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara mungkin suatu saat engkau, ya God forbid kita misalnya ya tidak bisa, ada orang-orang contohnya yang mereka tidak bisa datang ke gereja. Wah mereka tidak bisa memberikan korban bakaran, macam-macam ya, apakah tidak bisa memberikan uang karena sudah tidak bekerja, atau yang terbaring karena sakit tidak bisa melakukan pelayanan, begitu. Tetapi apa yang penting buat Tuhan? Tuhan tidak melihat itu sebagai yang terutama. Puji Tuhan ya. Tetapi Tuhan melihat ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Nah bagaimana ketaatan kita pada hari ini? Kita bisa lihat. Bagaimana kalau firman Tuhan katakan, wah ya kita yang penting saya rajin. Doa ikut, baca firman, oke semuanya ikut pelayanan. Tapi apakah kita taat terhadap firman Tuhan? Bagaimana terhadap firman Tuhan yang katakan untuk kita mengampuni orang yang bersalah. Seperti Tuhan mengampuni kita. Atau kita tetap menjaga keegoismean kita. Marah tetap. Wah pokoknya permusuhan ini udah disil seumur hidup. Nggak bisa ada baikannya tuh.
Bagaimana kalau Tuhan katakan untuk melayani? Bagaimana kalau firman Tuhan katakan bahkan untuk memberi? Wah, disinggung nih si pastornya. Well, itu yang firman Tuhan katakan loh. Bagaimana dengan perpuluhan misalnya? Bagaimana dengan banyak hal lainnya? Setia terhadap suami, istri, melakukan kebaikan. Bagaimana kesetiaan, ketaatan terhadap perintah Tuhan untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Untuk melayani orang lain. Memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, murid-murid Tuhan, mereka taat terhadap perkataan Tuhan. Mereka hidup di dalam ketaatan. Saya mau encourage, mari kita boleh lebih lagi nih, kita terus naik kelas. Kita bukan hanya melayani Tuhan, kita memberikan korban bakaran, yes, kita usahakan yang terbaik, tapi di samping itu kita ikuti, kita barengi dengan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya ada kuasa di dalam melakukan firman Tuhan. So yang kedua, apa yang menjadi di benak murid-muridnya, yang menjadi gaya hidup mereka, mereka tidak berhenti berdoa. Wah ini luar biasa. Dan berdoa ini, this was also a notable prayer. Di dalam ayat yang ke-14, kisah para rasul yang pertama, firman Tuhan bilang begini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. So, di sini dibilang apa? Ininya belum ke copy ya, sorry. Saya bacakan dari God's Word version ya. Dibilang begini. The apostles had a single purpose as they devoted themselves to prayer. Jadi mereka punya satu tujuan itu. Mereka semua bertekun dalam firman Tuhan. Di dalam terjemahan lain itu dikatakan they never cease in prayer. Jadi nggak berhenti-berhenti, bertekun di dalam yang namanya doa. They continued in prayer and supplication. Ada dalam terjemahan lain dikatakan seperti itu. Kalau dibilang supplication itu apa? Supplication supplication gives us the sense of desperation and earnestness in prayer. Kalau dibilang mereka bertekun di dalam doa gitu ya. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Berarti mereka ini benar-benar menantikan sesuatu. Gitu. Mereka berharap akan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Itu yang namanya bertekun. Kita belajar kalau dari generasi ke generasi ya, kita ini udah generasi apa? Alpha kah, beta kah? Sebelumnya ada mungkin Gen Z, ada milenial, sebelumnya ada boomer kali, sebelumnya ada generasi awal. Generasi-generasi awal ini kakek nenek kita itu adalah mereka generasi yang tekun. Katanya mereka generasi yang merintis. Dan kita sekarang generasi yang meneruskan dan anak-anak kita kalau dibagi 3 sederhana mereka generasi yang menikmati. Makanya seringkali generasi yang dulu mereka punya mental yang kuat, betul ya. Generasi sekarang mentalnya kurang kuat karena mereka sudah menikmati. Oh orang tua sudah ada. Coba saya percaya bahwa ketika kita masih di Indonesia hidup nggak gampang ya. Gitu. Sekarang anak-anak kita lahir udah ada rumah, mobil tinggal gampang mah, pa beliin, semua ada, mau beli sepatu beres ada gitu. Tapi kalau dibilang yang namanya bertekun, kita bisa belajar dengan generasi-generasi yang tua seperti itu tuh, orang tua kita. Mereka merintis bisnis, wah mereka jalan, mereka berusaha, mereka bersakit-sakit, mereka bertekun. Nah kira-kira seperti itu. Jadi mereka berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu, kira-kira begitu. Dan murid-murid Yesus dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama in prayer and supplication. Jadi mereka berdoa, mereka berharap pada Tuhan. Mereka kumpul lagi, mereka berdoa lagi, mereka berdoa lagi. Beberapa minggu lalu saya sampaikan tentang ketika kita berdoa, keep on asking. Amin. Keep on knocking. And then keep on seeking. Minta, karena kita tidak akan diberi kalau kita nggak minta. Ketuk pintu, kita tidak akan dibukakan kalau kita tidak mengetuk pintu. Yang mencari itu akan mendapatkan. Kalau kita nggak nyari, kita nggak akan mendapatkan. Itulah kenapa kita bertekun di dalam doa seperti murid-murid Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa doa adalah nafas kehidupan setiap orang percaya. Wah saya dengan kasus yang ada kita menangani omak kita, aduh nafas itu berharga sekali ya. Dan itu gratis loh. Wah kemarin istri saya belajar satu hal lagi yang luar biasa. Ternyata Tuhan itu ajaib loh. Jadi saudara pernah dengar gak?
latihan nafas itu kalau lagi pusing, lagi apa ini banyak aplikasinya atau saudara ke psikolog pasti yang sederhana dikasih sarannya tarik nafas dalam. Baru keluarin pelan-pelan. Kalau bisa tarik nafasnya, keluarinya 1 detik lebih lama dari tarik nafasnya. Jadi kalau baru awal misalnya tarik nafas 2 detik, keluarin 3 detik. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi, nanti tambah lama. Tarik nafasnya 5 detik misalnya, keluarinya jangan langsung habis. 6 atau 7 detik. Semakin lama semakin bagus tuh. Ternyata secara fisik itu ada, saya lupa namanya, secara tubuh kita. Jadi waktu kita tarik nafas itu ada yang hormon kah atau saraf kah atau pokoknya bagian tubuh fisik ya yang bekerja, dan waktu kita mengeluarkan itu bagian tubuh yang lain yang bekerja. Maka dari itu bukan hanya efek secara psikologis, jadi kayaknya iya jadi tenang, tapi memang ada efek secara tubuh gitu. Wah itu luar biasa, firman Tuhan luar biasa sebenarnya. Apalagi kalau tentang nafas Tuhan berikan seperti itu dan itu gratis. Psikolog bilang bahwa itu adalah satu hal yang paling murah yang bisa kita lakukan dan Tuhan kasih itu gratis. Ini pendidikan Kristen loh, konselornya bilang gitu. Jadi kalau lagi stres kan, lagi pusing, jangan cepat ngomong, jangan cepat ngebales, tapi tarik nafas dulu. Aduh itu berkat yang luar biasa. Ada banyak orang yang gak bisa nafas loh, saya udah ngelihat secara pribadi. Yang bahkan nafas itu harus bayar. Kita diberikan gratis berkat dari Tuhan yang luar biasa. So itu adalah berkat yang luar biasa buat kita. Dan demikianlah sebenarnya harusnya doa menjadi nafas kehidupan setiap orang percaya. Bahwa apa? Tanpa doa kita ini tidak bisa apa-apa. Dan setiap umat Tuhan, setiap orang percaya harus menjadi orang yang berdoa. Ada amin. Because God's people are praying people. And then also there is power in consistency. Kalau kita belajar, mereka bertekun. Bertekun artinya apa? Berarti ada sebuah konsistensi, terus menerus. Mungkin gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Yang baru lulus college, are about to graduate, atau buat anak-anak kita yang bahkan kita harus persiapkan. Saya persiapkan anak saya mentalnya untuk jangan gampang nyerah ya. Gitu, aplikasi majukan apply itu ada orang bilang kalau kamu belum mungkin sebulan 100 aplikasi, sehari 20 aplikasi masukin online gitu, jangan putus asa, jangan baru ditolak sekali, aduh udah ditolak, aduh ditolak. Well, harus punya mental yang kuat di dalam Tuhan. Jadi terus menerus nih, dan mereka terus menerus bahwa apa yang dilakukan murid-muridnya, mereka nih benar-benar bergantung kepada Tuhan sebenarnya. Ketika mereka bertekun, mereka bergantung kepada Tuhan. Mereka berharap kepada Tuhan, mereka berhubungan kepada Tuhan. So they depend on God through prayer. They connect with God through prayer. Why? Because prayer gives them the energy, the strength that they need, and then the vision to see God's purpose, and then to continue their life and their ministry. And they gain everything through prayer. Mereka mendapatkan semuanya lewat doa ketika mereka berdoa. Jadi dalam doa itu ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kesegaran dari Tuhan, ada arahan yang dari Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa hidup kalau kita tidak berdoa. Kalau orang Kristen tidak berdoa, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. So, ada satu ayat dalam firman Tuhan yang mungkin ini ayat yang paling singkat. Saudara tahu dari mana? Cuma 2 kata. 1 Tesalonika 5 ayat 17, dikatakan tetaplah berdoa. So, pray without ceasing, atau dalam God's Word version dibilang never stop praying. Luar biasa. Jangan berhenti berdoa. Coba kita tahan nafas aja semenit gitu, udah biru lama-lama. Jangan lama-lama ya, nanti bahaya. Sebenarnya kita kalau nggak nafas, kalau nggak doa, sebagai orang percaya, kita nih biru nih. Lama-lama kita paralyzed, spiritually paralyzed. So many Christians, they are nourished, well nourished physically, well nourished maybe in their soul, but they are malnourished in their spiritual life. Sehat secara jasmani, sehat secara jiwa, mungkin happy, senang, bisa kemana-mana, tapi mereka tidak terawat dalam kerohanian mereka. Karena mereka nggak makan rohani, mereka nggak berhubungan dengan Tuhan,
akhirnya ketika masalah datang akan dengan mudah untuk bisa menjadi stres kah dan kalah terhadap serangan iblis. So, firman Tuhan satu lagi katakan begini, kenapa kita perlu terus berdoa? Kenapa kita berdoa dan berdoa dan berdoa? James chapter 5 verse 16, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Dalam terjemahan lain dikatakan it is very effective. Wah, luar biasa. Untuk itu saudara, kita setiap Rabu kita berdoa. Saya sampaikan bahwa ini satu hal yang kita nggak bisa tinggalkan. Karena tiang yang membuat gereja ini bisa tetap ada. Pelayanan bisa tetap ada. Semua bisa tetap ada ketika kita berdoa bersama-sama. Ada kuasa di dalam yang namanya kita berkumpul sehati berdoa. Saya juga mau ajak setiap Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh berdoa bersama-sama. Ada kuasa ketika kita berdoa. Saya mau encourage berdoa sebagai keluarga di meja makan. Berdoa sama-sama, makan sama-sama. Wah, ada kuasa yang luar biasa. Mengalir, firman Tuhan digenapi. Ada amin? Amin. So, yang ketiga, yang terakhir. The mind of a disciple. Bahwa mereka hidup di dalam kesatuan. Nah, firman Tuhan katakan begini. All these with one accord. Wah, itu mobil yang Alkitabiah. Gitu ya. Jadi yang punya Accord, sini ada Pak Albert Civic Accord ya, Accord ya. Oh Civic ya, oh mesti naik Pak ke Accord. Mereka hidup dalam satu Accord katanya. Bukan Honda Accord. Literal banget gitu ya. Oke, all this in one accord were devoting themselves to prayer. This for another translation. Together with the woman and Mary, the mother of Jesus and his brothers. So dengan penekanan yang lain, di sini dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, one accord itu bukan dalam satu mobil Accord ya, tapi artinya bersama-sama. Coba katakan bersama-sama. Oke, katakan sehati. Oke. Nah, di sini this is notable unity. Kalau tadi sebelumnya ada notable obedience, kemudian ada notable prayer, and this is a notable unity. Jadi kesatuan yang waktu itu murid-murid lakukan, tunjukkan, ditulis, ini satu kesatuan yang perlu kita perlu kita pelajari, perlu kita catat, perlu kita ikuti, kita teladani. Nanti saya akan sampaikan, kenapa ini bukan hanya sekedar kesatuan yang bahasa sekedar, ya oke kesatuan kita harus bersatu. Tapi mereka benar-benar with one accord, maksudnya sehati, sepikir, bersama-sama, notable unity. Nah kenapa? Karena di dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat 19-20 dikatakan begini, kita lihat firman Tuhannya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah dikatakan begini, again I say to you, if two of you agree, katakan agree, katakan sepakat. So agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there am I among them. Saya kasih huruf besar di situ. Seringkali waktu kita berdoa, Tuhan, ya firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Tuhan lihat ya Tuhan, ini kami ada 5 Tuhan. Bahkan 6 mau datang, katanya telat. Sebentar lagi Tuhan, tapi dia udah janji Tuhan. Wah apalagi ini Tuhan, kita gereja ada 20, ada 50. Wah ini gereja Tuhan kami datang berkumpul untuk berdoa. Ternyata kalau saudara perhatikan, kunci untuk doa itu dikabulkan oleh Tuhan, itu bukan quantity, but quality. Bukan kuantitas, bukan berapa jumlahnya. Tetapi jika 2-3 orang berkumpul sepakat, nah di dalam namaku. Nah masalahnya kita bisa berkumpul tapi nggak sepakat, benar nggak? Tempat orang bickering,
Berdebat kan bukan hanya di TV, di show politik ya. Salah satunya di mana? Di gereja. Benar nggak? Sayang sekali, sedihnya seperti itu. Gereja jadi tempat orang wah ngomongin, wah nanti berantem. Sampai bahkan di Indonesia ada yang lempar-lemparan gereja. Satu denominasi, pulang gereja malah datang sana di Bandung terjadi itu masuk koran. Aduh kan memalukan itu ya. Lemparin gitu, waduh. Tetapi kuncinya apa? Sepakat. So di dalam kesepakatan ada kuasa. Suami istri sepakat. Yang membuat doamu tidak digenapi, Tuhan berikan, karena apa? Enggak ada kesepakatan. Satu jalan kemana, satu berdoa untuk apa, yang satu melenggang aja senang-senang urusan gua sendiri gitu. Biar dia yang berdoa. Enggak ada kesepakatan. Wah saudara bayangkan ketika ada kesepakatan, ada kuasa di sana. Seperti mungkin ya ilustrasi sederhana bola salju yang satu gitu digelundungkan, dia akan semakin besar memiliki kuasa yang lebih besar lagi. So sepakat, in one accord, be of one heart. Ada satu kesehatian, satu benar-benar persetujuan. Nah, kenapa dikatakan bahwa this is a notable unity? Notable unity dikatakan. Nah, tadi kan ditulis ya di sini ada saudara-saudara, ada ibu dari Yesus, ada saudara-saudaranya Yesus, kemudian ada murid-murid Tuhan. Dan murid-murid Tuhan itu mereka dalam kondisi yang sama loh. Maksudnya apa? Profesi mereka masih sama. Pekerjaan mereka masih sama. Keahlian mereka masih sama. Dalam arti juga apa? Ada perbedaan dari tiap-tiap orang ini yang berkumpul pada waktu itu. Tapi mereka berkumpul, mereka sehati, mereka sepakat. Contohnya apa? Petrus dia masih tetap, dia punya sejarah dia mengkhianati Yesus. Wah kita kalau di gereja nih ya ini orang tapi ingat gak dia tuh pastor tuh yang dulu kan pernah mengkhianati, pernah berbuat jahat, pernah begini. Dengan latar belakangnya kita kan stick sama itu gitu. Aduh kayaknya kalau dia ngomong enggak deh dia mah jangan didengerin. Gitu. Atau misalnya Matius misalnya dia masih tetap tax collector. Gitu. Dia ya memang ahlinya di situ gitu. Dia yang berapa kali jahat sama orang misalnya atau ya pekerjaannya seperti itu. Kemudian dan dengan berbagai orang yang ada pada waktu itu mereka profesinya masing-masing, karakternya beda-beda, semuanya beda-beda, tapi di dalam kesepakatan mereka berkumpul. Ini Yesus benar-benar ada di dalam hati mereka sehingga tidak ada perbedaan yang bisa membatasi mereka untuk berkumpul bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Pernah gak kita, waduh kayaknya kalau dia datang saya gak datang. Kalau dia muncul saya gak muncul. Nah, bagaimana kita bisa sepakat? Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan, berkat Tuhan? Tidak ada kesepakatan. So saya mau encourage buat jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita boleh berjalan di dalam kesehatian, dalam kesepakatan. Ada amin. Ada orang yang sering tanya, beberapa kali lah, mungkin gak sering-sering banget. Dan kemarin baru terjadi lagi. Oh pastor, ya saudara mungkin bisa nebak konteksnya di mana ya ketika saya nemenin pasien. Kalau di pastor banyaknya orang mana katanya. Saya agak bingung ya orang mana ya. Citizens of heaven, orang Mars. Saya dari mana pastor? Saya bilang Manado ada, Chinese ada, Jawa ada, Sunda ada, saya satu gitu ya. Kayaknya yang gak kesebut jangan marah kata Padiangan gitu. Tapi dari mana-mana ya. Kalau saya berdoa, rumah ini boleh menjadi rumah bagi segala bangsa, segala suku bangsa, dan segala bahasa. Ada amin. Dan kita tidak bisa melihat, oh kamu dari mana? Oh kayaknya kurang diterima gitu. Kalau tidak dari suku kita. Wah itu satu spirit yang harus dipatahkan. Saya mau katakan di tempat ini. Gereja tidak boleh menjadi tempat di mana hanya berkumpul dari tertentu. Tapi gereja adalah tempat bagi semua orang. Ada amin. Kita harus menjadi sepakat kita melayani Tuhan bersama-sama. Jangan salah loh ya nanti pastor ini gak suka nih sama gereja tertentu. Tentu enggak. Tetapi yang salah itu apa? Kalau ternyata kita tanda kutip menolak orang yang tidak sesuai dengan kita. Murid-murid mengajarkan kita, this was a notable unity. Mereka bersatu bukan karena mereka memiliki kesamaan, apakah suku, bahasa, atau karakter, atau kepribadian. Mereka berbeda, tapi mereka menyatukan diri mereka. Dalam arti apa? Kesatuan
itu sesuatu hal yang kita usahakan, betul? Kesatuan adalah sebuah kerendahan hati untuk kita menundukkan diri. Kita sepakat terhadap otoritas, sepakat terhadap visi Tuhan, sepakat terhadap perintah Tuhan, dan sepakat terhadap apa yang Tuhan mau lakukan. Apa yang kita mau gerakan sama-sama, oke, mungkin ini bukan ide saya pengennya begini, tapi ya udah deh, ide kamu mungkin ya bukan ide saya tapi saya dukung, saya setuju, saya support, apa yang bisa saya bantu. Nah gitu tuh. Jadi puji Tuhan, mau makanannya apa? Ada amin? Mau dekorasinya seperti apa? Mau temanya apa? Yang penting untuk apa? Oke, bukan keinginan saya yang utama, tapi untuk kita bisa menjangkau orang, untuk orang bisa diberkati dan untuk kita sendiri bisa dibangun. Saya mau lakukan, saya mau dukung itu. Wah, luar biasa. Dan mereka melakukan itu di dalam kehidupan mereka. So let Jesus be something or someone that's greater than anything in our life. Amin. Lebih luas, lebih besar dari semuanya, termasuk dari perbedaan kita yang ada semuanya. Dan saya percaya ada kuasa di dalam kesehatian. So, saudara, tiap kali lihat lewat Honda Accord, lihat kesatuan. Ingat, they live in one accord. Maksudnya apa? Be of one heart. Dalam kesehatian, dalam kesepakatan mereka bersama-sama, devoting themselves to prayer. Kalau dibilang devoting itu berarti memberikan komitmen yang luar biasa dari diri mereka. Saya bayangkan berikan komitmenmu yang luar biasa kepada pasanganmu. Komitmen kepada keluarga, komitmen kepada anak, anak kepada orang tua, komitmen kepada Tuhan yang kita tunjukkan kepada gereja Tuhan, kepada pelayanan kita, kepada melayani orang-orang yang ada. Wah, itu luar biasa. So, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar 3 hal yang sederhana. Yang pertama, ketaatan, boleh katakan ketaatan. Yang kedua tentang apa tadi? Never stop praying atau doa ya. Boleh yang ketiga tentang kesatuan. Mari kita boleh bangun nilai-nilai ini di dalam gereja ini. Bukan hanya untuk sekedar menjadi bagus, tapi saya percaya kuasa Tuhan bekerja mengalir ketika kita boleh taat, ketika kita berdoa, ketika kita sehati di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ya. Saudara boleh kalau udah mendapatkan elemen perjamuan, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama.